yang bermuara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sekalian yang berbahagia, terima kasih. Hari ini kita ketemu kembali ya dalam pertemuan kedua yang berkaitan dengan materi perkuliahan manajemen pemasaran. Tempo hari Pak Samsul sudah menyampaikan tentang pemasaran ya, karena ini manajemen pemasaran, sehingga pemasaran sudah saya sampaikan tentang bagaimana pemasaran, kemudian apa yang dipasarkan dan lain sebagainya, itu sudah saya sampaikan pertemuan pertama. Kemudian kali ini secara global juga saya sampaikan tentang manajemen. Jadi manajemen itu apa, dan nanti kalau kita berbicara tentang manajemen jelas ya bahwa di sini posisi mahasiswa adalah seorang manajer. Jadi diharapkan agar mudah untuk dimengerti, maka posisi adik-adik sebagai seorang manajer. Jadi kalau kita berbicara tentang manajemen, tentu kita akan berbicara tentang manajer, itu ya. Nah, ketika kita mempelajari tentang ilmu manajemen, maka ada beberapa item ya yang perlu kita tinjau. Yang pertama adalah satu adalah ilmu, kemudian seni, dan yang ketiga adalah koak, dan yang keempat tujuan, kelima efektif dan efisien. Nah, kalau kita berbicara tentang manajemen, maka kita tidak bisa terlepas dari pada tentang yang saya sebutkan tadi. Jadi di sini banyak pakar-pakar ya yang menyatakan beberapa definisi tentang manajemen. Namun kali ini saya akan membicarakan manajemen yang paling sederhana ya, yang paling sederhana sehingga adik-adik sekalian mudah untuk dipahami ya. Ketika di sidang skripsi saya pernah beberapa nguji tentang manajemen ya kepada mahasiswa. Ternyata banyak yang melupakan. Jadi sebenarnya manajemen itu apa? Dan mereka selalu memanage begitu. Nah, oleh karena itu dalam Fakultas Ekonomi, apalagi ini jurusan manajemen, maka kita tonjolkan. Jadi kita harus memahami ya manajemen itu apa ya, sehingga ketika kita nanti menjadi seorang manajer, maka kita akan bisa berjalan dengan baik, itu ya. Nah, yang pertama saya sampaikan bahwa manajemen itu adalah ilmu ya, ilmu dan seni. Kenapa kita menyatakan bahwa manajemen itu ilmu? Karena ilmu itu adalah secara ilmiah. Artinya manajemen ilmu itu adalah sebuah kajian yang sudah diteliti beberapa pakar tentang manajemen seperti George Terry ya, Ricky Griffin. Nah, itu mereka adalah seorang yang mengkaji tentang manajemen, sehingga manajemen dikatakan ilmu karena manajemen itu adalah ilmiah. Kemudian kenapa manajemen juga disebut seni dan ilmu dan seni? Nah, karena di sini seni itu merupakan suatu seni itu adalah subjektif. Artinya di dalam sebuah pengelolaan ya, ketika seorang manajer ya berhasil di satu perusahaan A, kemudian mereka pindah di perusahaan B, maka mereka juga perlu formula, sehingga dikatakan seni itu karena memang manajemen itu adalah seni itu karena subjektif. Jadi fleksibel bagaimana cara kita pandang,
bagaimana cara kita meramu atau formula agar di dalam pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik. Itu karena seni itu subjektif, tergantung bagaimana mereka memandang. Seperti lukisan ya, kalau kita suka lukisan seperti ini, saya memandang lukisan ini, orang lain memandang biasa, tetapi ada yang memandang lukisan ini berjiwa seni sehingga mahal. Nah, sehingga itulah yang disebut seni itu karena subjektif. Kemudian ketika kita juga akan berbicara tentang manajemen, maka kita akan berbicara POWAK ya. POWAK itu adalah planning, kemudian organizing ya, actuating, kemudian controlling. Ini juga kunci dari manajemen. Dan tujuan jelas, maka setiap kita berbicara manajemen, maka kita tujuan dan efektif dan efisien. Nah, dari kunci inilah yang pertama kita mendalami tentang manajemen. Nah, kemudian pengertian apa sih itu manajemen? Nah, maka kita harus mengkaji definisi secara gampang dan sederhana dan mudah diingat. Maka kalau kita berbicara manajemen, maka adalah suatu aktivitas ya, suatu aktivitas planning, organizing ya, actuating, controlling untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien. Itu ya, itulah sebenarnya manajemen. Jadi manajemen adalah suatu aktivitas planning, organizing, actuating, controlling ya, untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Itulah manajemen. Nah, kemudian siapa yang menjalankan manajemen itu? Tadi sudah saya sampaikan bahwa Anda di sini posisinya adalah seorang manajer, sehingga bisa gampang untuk memahaminya. Maka yang menjalani atau yang melaksanakan itu adalah seorang manajer. Jadi manajer itu, manajer apapun itu seperti manajer. Jadi perusahaan besar, kecil atau milik sendiri, kita bisa disebut manajer. Jadi ya. Kemudian apa planning? Ya. Jadi seorang manajer membuat planning pasti ya. Kemudian dia juga mengorganising, juga actuating, controlling. Dan apa sih sebenarnya planning itu? Maka seorang manajer itu adalah harus membuat rencana yang bagus ya, agar mereka sudah menentukan tujuan yang diinginkan. Maka kita harus membuat organisasi. Organisasi itu apa? Organisasi adalah membagi tugas sesuai dengan sumber daya manusia tersebut untuk menjalankan sebuah rencana. Kemudian actuating. Nah, ini adalah untuk dilaksanakan, dan controlling. Nah, kenapa kita ada controlling? Nah, di sini manajer itu dia akan melihat apakah rencana sudah dijalankan. Itulah fungsi mengontrol. Kemudian apakah sudah dijalankan dengan baik? Masing-masing tugas apakah bekerja sesuai dengan rencana. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang manajemen, maka kita mengatur organisasi, mengatur manusia untuk menjalankan tugas masing-masing secara efektif dan efisien sesuai dengan apa yang kita tentukan tujuan. Nah, kemudian apa sih itu efektif? Nah, kalau kita berbicara tentang efektif, tentu kita juga harus mengacu bahwa bekerja ya dengan seefektif mungkin. Artinya ketika kita bekerja, bagaimana bisa dilaksanakan cepat. Contoh begini ya, kalau kita bisa efektif itu kan kita harus tidak terlepas juga dengan efisien. Ketika seorang tukang mebel, maka mereka bekerja ya
dengan yang biasanya dengan manual, kemudian dengan pakai mesin, maka itu efektif sehingga bekerja lebih cepat, ya, tercapai karena efektif. Kemudian efisien apa? Jadi efisien itu adalah dengan biaya yang serendah-rendahnya dengan hasil yang sebesar-besarnya. Itu efisien. Artinya begini efisien itu ya. Nah, ketika kita mengerjakan sesuatu ya dengan misalkan kalau kita pakai manual di dalam dengan dua tenaga kerja ya, misalkan ini saya buatkan seperti mebel lah, kita yang paling mudah di sekitar kita. Apabila kita pakai manual kemudian dengan pakai mesin, maka itu efektif sehingga bekerja lebih cepat, ya, tercapai karena efektif. Kemudian efisien apa? Jadi efisien itu adalah dengan biaya yang serendah-rendahnya dengan hasil yang sebesar-besarnya. Itu efisien. Artinya begini efisien itu ya. Nah, ketika kita mengerjakan sesuatu ya dengan misalkan kalau kita pakai manual di dalam dengan dua tenaga kerja ya, misalkan ini saya buatkan seperti mebel lah, kita yang paling mudah di sekitar kita. Apabila kita pakai manual dengan tenaga 2 orang, maka kita bisa mengerjakan hanya 2 pintu dalam 1 hari. Nah, kemudian karena kita pakai alat ya, kalau tadi itu manual, nah sekarang pakai alat mesin dengan 2 tenaga kita bisa menghasilkan 4 pintu. Nah, ini namanya efektif. Nah, kemudian efisien, sehingga kalau yang jelas kalau kita dengan biaya yang rendah ya, karena kita efektif, biaya rendah, kemudian kita ingin keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, memang itulah tujuan daripada manajemen. Jadi di sini kita harus memahami adik sekalian. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang manajemen, tentu adik sekalian harus memahami bahwa manajemen itu adalah pada dasarnya adalah merencanakan, ya, mengorganisasi, actuating, kemudian controlling. Sehingga ini yang harus dipahami adik sekalian. Kalau nanti misalkan apa sebenarnya manajemen itu, maka itulah definisi yang sesungguhnya: mengatur, ya, merencanakan, mengatur tenaga kerja, mengorganisasi tadi, kemudian melaksanakan, kemudian mengontrol apakah semua yang direncanakan sesuai dengan tujuan yang kita tentukan, yang menjadi efektif dan efisien. Nah, itulah kalau kita berbicara tentang manajemen, tentu harapan kita semuanya di dalam kita perkuliahan ini walaupun singkat tetapi Anda dapat, ya, singkat tapi dapat. Nah, inilah tujuan kami memberikan sebuah materi agar adik sekalian memahami ketika kita sudah berbicara manajemen, kemudian berbicara tentang pemasaran, maka pemasaran itu dimanage, ya, melalui organisasi, melalui tadi planning, organizing, dan actuating dan controlling, maka pemasaran ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Jadi fungsi utama Anda adalah seorang manajer, sehingga Anda nantinya apakah saya bisa Pak jadi seorang manajer? Semua bisa punya kesempatan. Ya, semua bisa menjadi seorang manajer. Yang penting adik-adik sekalian adalah kerja keras, ulet, dan cerdas. Saya kira itu kuliah singkat pada hari ini, dan mudah-mudahan perkuliahan hari ini substansi yang saya sampaikan kepada mahasiswa itu bisa diterima dengan baik. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.